Salam ciri khas Kodi, tanah Kodi dan manusianya. Berbicara mengenai tanah Kodi akan banyak muncul pertanyaan. Salah satunya adalah, adakah yang baik yang datang dari Kodi? Bisa saja. Kadang orang luar Kodi memberikan kesaksian tentang Kodi yang bisa salah sama sekali. Suatu ketika saya bercerita dengan beberapa orang sesudah perayaan Ekaristi. Lalu kami bercerita tentang daerah di Sumba. Ada seorang yang belum pernah ke Kodi dan bersemangat sekali bercerita tentang kejelekan orang Kodi. Mau bilang apa, saya dengar saja. Sesudah dia cerita, baru saya bilang bahwa saya orang Kodi yang agak baik, mau jadi imam dan melayani dengan baik dalam Ekaristi hari ini. Mukanya berubah dan remnya lebih makan. Memang lain kalau pernah tinggal dan menjalin relasi dengan tempat dan orang-orangnya. Kita akan langsung merasakan perbedaannya dalam menilai. A priori hampir selalu buruk hasilnya. Pater Gerard Bagler pernah berkarya di Kodi pada masa mudanya sebagai misionaris mulai tahun 1962. Sejak itu relasinya dengan Kodi selalu positif. Dengan kacamatanya yang baik, dia memberikan kesan tentang tanah yang subur itu dan orang-orangnya. Berikut adalah catatan sang misionaris itu. Di persimpangan 120 derajat bujur timur dengan 10 derajat lintang selatan terletak Pulau Sumba. Di ujung barat pulau ini tersebar di area seluas sekitar 1.200 km persegi. Suku Kodi hidup dengan sekitar 40.000 jiwa. Dua pastor redemptoris Jerman mempertahankan stasi misi Katolik di sana, Homba Karipit. Secara harafiah diterjemahkan sebagai kekenyangan jamur. Kodi selalu menjadi bagian yang paling suka berperang dan pemangsa di Sumba. Tetapi orang-orangnya tidak licik seperti di daerah lain di pulau itu. Sejatinya, orang Kodi adalah orang-orang yang periang. Festival yang sangat populer, terutama dalam seni musik gong, menabuh genderang, tari, puisi, dan nyanyian, serta instrumen yang digunakan untuk ini, perhiasan, kain celup, dan tenun tangan. Jadilah, mereka memiliki tingkat budaya dan tradisi yang cukup tinggi. Pada hari festival itu sendiri, ratusan tamu melahap nasi bergunung-gunung, kerbau, dan babi. Sebelum dan sesudahnya, pinang dikunyah dengan penuh semangat dan tembakau dililit daun jagung dihisap. Namun alkohol dilarang oleh hukum suku. Itu sangat bijak karena tidak selalu menyenangkan. Darah bisa begitu dekat dengan garis khatulistiwa. Waktu memasak tidak akan berhasil jika ada parang atau tombak di jari orang yang panas. Itulah sebabnya ada undang-undang tidak tertulis bahwa benda tajam dilarang dibawa ke pesta atau pertemuan. Namun, bahkan dalam pertarungan verbal yang memanas, hati yang bahagia dengan cepat menang lagi. Secara umum orang Kodi jujur, ramah, damai, dan yang terpenting tidak emosional. Tempat tinggal mereka adalah rumah panggung terbuat dari batang pohon dan bambu serta beratap rerumputan. Gubuk ini terutama berfungsi sebagai ruang penyimpanan, area memasak dan tidur, serta menawarkan perlindungan dari kesejukan dan hujan. Kehidupan berlangsung di depan rumah di alun-alun kampung. Jarang Anda melihat rumah tunggal. Sebagian besar waktu Anda akan menemukan desa dengan 4 sampai 5 rumah. Beberapa desa seperti itu dikelompokkan bersama untuk membentuk paroki yang dikelola oleh Dewan Paroki
seluruh kodi mewakili sebuah distrik. Itulah sepenggal cerita tentang kodi pada waktu itu. Pater Sultan Bagler mendeskripsikan dengan sangat lugas. Tentu saja setelah hampir 60 tahun cerita ini dikisahkan, sebagai orang kodi saya membacanya dalam kacamata sekarang. Apa yang telah berubah dan apa yang masih diwariskan dengan baik. Yang pasti alkohol yang tidak diproduksi sendiri hampir selalu mewarnai setiap pesta. Bukan hanya kodi tetapi sumba. Ketika tidak disikapi dengan baik, jadilah ribut besar di tempat-tempat pesta. Itu sikap beberapa laki-laki kodi yang kurang tahu tentang identitasnya sebagai orang kodi sejati. Jadi baiklah kalau setiap kita tahu akar kita yang baik, sehingga sejatinya kita pasti akan memperkaya kehidupan di tanah Sumba. Kita pun dapat berkontribusi dalam membangun Sumba menjadi tempat yang aman, nyaman, tentram, dan sejahtera. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Dan apabila bermanfaat silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.